Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita sampai pada surat Al-Munafiqun ya. Insyaallah kita akan berusaha mengambil faedah-faedah dari surat ini ya. Di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya surat ini yaitu Ibnu Abbas menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil Jum'ah surat Al-Jum'ah wal Munafiqin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat Jumat atau sering dalam salat Jumat beliau membaca rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqin. Jadi setiap pekan hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumat membaca dua surat ini. Dan ini menunjukkan pentingnya dua surat ini, surat Al-Jumu'ah maupun surat Al-Munafiqin. Yang di mana dalam surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun ya, menjelaskan tentang bahayanya orang-orang munafik. Dan kita tahu bahayanya orang-orang munafik terus mengintai kita. Ya. Jadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada orang-orang munafik, apalagi ya zaman sekarang yang jauh dari nurun nubuwah, yang jauh dari cahaya kenabian ya. Senantiasa bermunculan orang-orang munafik. Terkadang mereka pandai menyembunyikan kemunafikan mereka dan betapa sering juga mereka menampakkan kemunafikan mereka, menampakkan kezindikan mereka. Pertama di zaman sekarang ini nampak benar orang-orang yang benci dengan syariat Islam, namun KTP-nya KTP Islam. Hati mereka benci dengan syariat Islam, tetapi KTP-nya KTP Islam. Itulah orang-orang munafik zaman sekarang. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Surat Al-Munafiqin atau surat Al-Munafiqun adalah surat Madaniyah ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Karena di Mekah tidak ada orang-orang munafik. Orang munafik baru muncul tatkala Nabi di kota Madinah. Ya. Kemunculan mereka setelah terjadinya perang Badar. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka ada tiga komunitas di kota Madinah. Ada komunitas orang Yahudi yang terdiri atas Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, dan Bani Quraidah. Kemudian komunitas kaum muslimin. Kemudian komunitas kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini adalah suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Adapun suku Aus dan suku Khazraj yang masuk Islam, maka menjadi komunitas kaum muslimin dikenal dengan kaum Ansar. Nah, masih ada orang-orang di antara mereka yang belum masuk Islam sehingga mereka adalah komunitas orang-orang musyrikin. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka dan mereka tidak mau masuk Islam. Sampai akhirnya terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah, di mana 1000 kaum musyrikin datang ke kota Madinah dan bertemu di Badar, terjadi peperangan dan akhirnya kaum Quraisy pun kalah. Kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin menang, 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang, maka orang-orang musyrikin yang masih ada di kota Madinah ketakutan. Akhirnya mereka pun berlindung dengan masuk Islam. Padahal mereka masih benci kepada Islam. Jadilah mereka dari musyrik menjadi munafik. Dari musyrikin berubah menjadi apa? Munafik. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia tidak mau beriman? Jelaskan dalam tarikh bahwasanya dia hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, suku Aus dan suku Khazraj ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka.
Karena tidak tersisa dari senior-senior, pembesar-pembesar di kota Madinah, semuanya sudah meninggal dunia dalam peperangan saudara yang dikenal dengan Yaumu Bu'ath, perang Bu'ath, di mana suku Aus Khazraj berperang dan seluruh pembesar-pembesar mereka tewas. Cuma tinggal satu yang belum meninggal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mereka suku Aus Khazraj bersepakat karena dia satu-satunya yang senior yang tersisa, maka akan diangkat menjadi pemimpin mereka. Ternyata Islam masuk dalam kota Madinah. Kemudian Nabi berhijrah, maka jadilah Nabi yang menjadi pemimpin kaum muslimin, pemimpin suku Aus, suku Khazraj, pemimpin kaum Ansar. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diangkat menjadi pemimpin, maka dia pun hasad dan benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau masuk Islam. Ini hasad ini bahaya. Terkadang gara-gara hasad orang menolak kebenaran. Sama seperti Yahudi yang hasad kepada Arab, tidak mau masuk Islam karena nabinya dari orang apa? Arab, ya. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah orang-orang munafik. Di awal kemunculan mereka dalam kondisi lemah. Ya. Di tahun sekitar 2 Hijriah setelah perang Badar. Mereka mulai muncul namun mereka dalam kondisi lemah. Kemudian mereka menguat, ya. Tatkala sekitar tahun 5 Hijriah. Terutama tatkala tahun 3 Hijriah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Waktu digempur oleh 3.000 pasukan dari kaum musyrikin, kemudian kaum muslimin peperangan akhirnya kalah, Nabi terluka dan banyak yang meninggal dunia, mati syahid. Maka orang munafik semakin merajalela sehingga mereka puncak-puncak kuatnya sekitar tahun 5 Hijriah. Terutama mereka berkhianat tatkala perang Khandaq, ya, tatkala perang Khandaq. Kemudian akhirnya Islam semakin berkembang, kemudian Fatu Makkah dan mereka puncak-puncaknya lemah mereka tatkala tahun 9 Hijriah, tatkala perang Tabuk. Di perang Tabuk itulah Allah semakin membongkar kemunafikan mereka, membongkar keburukan mereka, ya. Borok-borok mereka diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, yang berbicara tentang perang Tabuk. Jadi secara umum ada tiga masa orang-orang munafik. Masa mereka baru muncul tahun 2 Hijriah di mana mereka dalam kondisi masih lemah baru mulai berkembang, ya. Kemudian kemunafikan memuncak pada sekitar tahun 5 Hijriah dan kemunafikan melemah pada tahun 9 Hijriah yang Allah bongkar kemunafikan mereka dalam surat At-Taubah tatkala terjadi perang Tabuk. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang munafik muncul, ya, setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, ya. Tatkala Islam mulai kuat baru muncul orang munafik. Itu mereka orang kafir tapi bersembunyi di balik KTP Islam. Itu maksudnya orang munafik. Ya. Mereka tidak berani menampakkan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, tetapi terlepas dari kelepasan, keceplosan itu sering terjadi. Ya. Dikenal dengan keceplosan lisan mereka, perbuatan mereka yang menunjukkan kemunafikan mereka. Zaman sekarang pun demikian. Zaman sekarang bahkan bukan munafik, bahkan lebih parah, zindiq. Zindiq itu orang yang benar-benar menampakkan kekufurannya. Orang munafik dahulu mereka masih menyembunyikan kekufuran mereka, hanya muncul dari kelepasan lisan mereka, keceplosan kalau bahasa kita. Kalau sekarang mereka enggak ragu-ragu, orang munafik zaman sekarang bilang misalnya syariat Rasulullah SAW sudah tidak pantas lagi di zaman sekarang. Nah, ini apa orang Islam seperti ini? Ya. Zina halal, apa ini orang Islam seperti ini? KTP-nya Islam tapi dia berani mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Dia berani mengungkapkan kekufurannya. Semua agama masuk surga misalnya. Nah, ini. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berani ngomong demikian. Tidak ada orang munafik zaman Nabi mengatakan, oh, musyrikin juga masuk surga, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga. Enggak ada. Mereka menyembunyikan kekufuran tersebut. Orang munafik zaman sekarang mereka ngomongkan, mereka ungkapkan. Kenapa? Karena Islam mulai lemah. Semakin Islam kuat mereka semakin bersembunyi. Semakin Islam lemah mereka semakin berani mengungkapkan. Jadi kita perlu waspada terhadap mereka. Di sini akan dijelaskan bagaimana orang munafik.
Sampai Nabi bacakan setiap pekan agar kita tahu dalam ayat tersebut Allah berfirman, humul adu, mereka itulah musuh yang sesungguhnya, orang-orang munafik. Kenapa musuh yang sesungguhnya? Karena mereka musuh tapi KTP-nya Islam. Itu masalahnya di situ. Mending musuh yang jelas-jelas nyata misalnya, ya, yang jelas memerangi Islam, KTP-nya non Muslim, ya itu lain cerita. Ini KTP-nya Islam tapi merusak Islam dari dalam. Maka mereka musuh yang lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Humul adu. Mereka adalah musuh yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepada kalian orang-orang munafik dan mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi. Kata para ulama, syahadah di sini, kami bersaksi ini maksudnya nahlif billah, kami bersumpah dengan nama Allah. Nashhadu maksudnya kami bersumpah, innaka la rasulullah, sungguhnya engkau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mereka, kata para ulama, mereka menyebutkan pernyataan mereka dengan 3 penguatan. Pertama, mereka mengungkapkan pernyataan tersebut dengan nashhadu, kami bersaksi, dan itu sama manzilahnya dengan al-halaf, sama dengan sumpah. Kami bersumpah ya Rasulullah. Innaka, inna litta'kid, sesungguhnya engkau benar-benar, kemudian lam untuk ta'kid juga, la Rasulullah, engkau sungguh-sungguh, kami bersumpah, engkau sungguh-sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 penekanan. Ya, 3 penekanan. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kami bersumpah demi Allah, sungguh-sungguh engkau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ngapain mereka datang kepada Nabi menyatakan demikian? Pasti ada sesuatu. Ya. Pasti ada sesuatu. Kalau orang yang beriman, imannya benar, enggak mungkin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bersumpah engkau Nabi. Ngapain bilang begitu? Jadi mereka datang menyatakan mereka benar-benar beriman, pasti ada sesuatu yang membuat mereka diragukan. Paham? Misalnya orang datang kepada, demi Allah saya tidak pencuri. Siapa juga yang tuduh ente? Dia datang untuk menyatakan saya tidak mencuri. Maka ada suatu pasal atau perumpamaan dalam bahasa Arab disebut kadal muribu an yakula khuduni. Hampir-hampir orang yang dicurigai berkata tangkaplah aku, ya. Dengan maksudnya apa? Dengan pengungkapan-pengungkapannya tersebut seakan-akan dia menyatakan saya lah yang telah melakukan. Saya lah yang bersalah. Faham maksudnya? Artinya tidaklah mereka datang kepada Nabi dengan mengatakan sungguh kami bersaksi engkau adalah Nabi, kecuali mereka memang diragukan. Kalau seandainya mereka tidak ragukan, ngapain mereka datang seperti itu? Justru pernyataan mereka inilah semakin membongkar mereka ingin berlepas diri, tapi sikap berlepas diri mereka itu menunjukkan mereka beriman, justru semakin membuktikan mereka inilah yang bermasalah imannya. Sehingga harus datang untuk menyatakan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bantah mereka juga dengan 3 penekanan. Kata Allah, demi Allah, Allah bersaksi, Allah bersumpah, sungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi mereka menyatakan dengan 3 penekanan, demi Allah, sungguh-sungguh engkau Muhammad benar-benar Rasulullah. Allah bantah lagi dengan 3 penekanan, Allah bersaksi, sungguhnya orang-orang munafik ini benar-benar apa? Pendusta. Ucapan mereka adalah dusta. Apa itu munafik? Munafik diambil dari nifaq. Secara bahasa diambil dari nifaq. Nifaq, ya, secara bahasa Arab artinya nafaq, itu semacam terowongan atau goa atau lubang yang dibuat, ya. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Madinah, ente lewat mana? Lewat nafaq. Nafaq maksudnya turun ke bawah itu. Kalau bahasa Indonesia apa? Ada jalan, terus ada jalan ke bawah. Hah? Bukan terowongan, ya. Kalau apa? Underpass. Ya itulah. Kalau bahasa di sana di kampung Arab namanya nafaq. Apa? Nafaq. Karena nafaq itu dalam bahasa Arab artinya ada lubang, ya. Adapun munafik diambil dari nafiqa al-yarbu. Al-yarbu adalah semacam hewan mirip dengan tikus tapi dia tinggal di daerah pegunungan atau di padang pasir, ya.
Yang dia selalu buang lubang masuk, kemudian lubang keluarnya dia buat beberapa lubang. Dia buat beberapa lubang. Sehingga kalau dia dikejar musuh, dia bisa keluar dari lubang yang satu, lubang yang kiri, lubang yang kanan, sehingga hewan yang ingin mangsanya tidak tahu dia keluar dari lubang yang mana. Seakan-akan dia di lubang sana, ternyata di lubang sini. Artinya dia bermuka dua. Sehingga dia ini munafik, dikatakan munafik karena dia bermuka apa? Bermuka dua. Lagi yang mengatakan yarbu ini, dia kalau bikin lubang masuk, kemudian dia buat lubang keluarnya tidak dibuat bolong. Tetapi tetap ada sisa sedikit tanah yang mudah untuk dia tembus. Yang mudah untuk dia tembus. Sehingga orang yang melihat lubang itu tertutup, ternyata di bawahnya lubang. Kapan-kapan dia merasa berbahaya, dia langsung keluar. Dan kira-kira dibikin orang munafik. Kalau di luar seakan-akan kelihatannya iman, dalamnya isinya kekufuran. Dari situlah disebut istilah munafik. Yaitu lisannya, zahirnya tidak sama dengan batinnya. Zahirnya tidak sama dengan batinnya. Ya. Tidak sama dengan batinnya. Dan kemunafikan ada dua. Ada namanya an-nifaq al-akbar dan nifaq al-asghar. Kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Adapun nifaq al-akbar yaitu an-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan yang berkaitan dengan akidah, yaitu orang kafir tapi KTP-nya Islam. Itulah munafik i'tiqad. Akidah mereka, keyakinan mereka kufur. Adapun nifak yang kedua adalah nifak al-asghar atau nifak al-amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan namun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik 3, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Banyak orang Islam juga begitu ya. Ngomong apa? Bohong. Tapi apakah dia kufur? Dia tidak kufur, tapi dia memiliki sifat-sifat seperti orang sifat apa? Orang munafik. Kemunafikan dia hanya sekedar pada amalan, tidak sampai pada keyakinan. Jadi kemunafikan yang membuat kufur itu yang kemunafikan yang benci dengan syariat Islam, tidak membenarkan syariat Islam tapi KTP-nya apa? Islam. Kemunafikan kecil atau nifaq al-asghar atau nifaq amali yaitu dia orang Islam, cuma dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dengan orang munafik yang asli, ya. Apa? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomongnya dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Dalam hadis yang lain, wa idza khasama fajara, ya. Wa idza ahada ghadara, kalau dia sudah buat perjanjian maka dia membatalkan perjanjian tersebut dengan khianat dan yang lainnya. Kalau dia sudah berkhusumah, bermasalah, maka dia fajar, dia melakukan kefajiran. Maka dia melakukan kedustaan, melakukan penipuan tatkala sudah bermasalah dengan orang lain. Dan orang-orang Islam banyak seperti itu. Masuklah ke kantor peradilan, coba antum lihat orang bertikai di situ. Maka fajir, tatkala dia bertikai, dia datangkan saksi palsu, dia buat ini palsu. Bagaimana agar musuhnya bisa kalah? Itu disebut salah satu ciri orang munafik. Idza khasama fajara, kalau dia bermasalah maka dia berbuat kefajiran. Dia tidak jujur, maka dia berbuat cara apapun yang penting dia menang. Itu ciri orang munafik. Idza khasama fajara. Nah, ini 5 sifat ini namanya nifaq amali. Ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Idza wa'ada akhlafa, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza ahada qadara, kalau dia sudah buat perjanjian maka dia menyelisih perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau dia bermasalah maka dia berbuat kefajiran. Inilah sifat 5 sifat yang Allah sebutkan tentang orang munafik, tapi ini adalah sifat nifaq asghar, nifaq amali. Dosa besar. Kalau ada orang Islam melakukan ini, dia dosa besar, tapi dia tidak sampai pada derajat nifaq akbar. Kapan dia sampai pada derajat nifaq akbar? Kalau dia benci dengan Islam. Dia tidak suka dengan syariat Islam. Dia benci dengan syariat Islam, dia benci. Dia tidak suka dengan berjayanya kaum muslimin. Dia tidak suka kalau syariat Islam misalnya berjalan di alam semesta, dia enggak suka. Tapi KTP-nya apa? Islam. Itu baru nifaq akbar. Nifaq akbar. Taib, yang Allah bicarakan di sini adalah nifaq akbar. Nifaq akbar yang kufur yang Allah ceritakan dalam surat ini. Ya. Idza ja'akal munafiquna, kalau telah datang orang munafik, itu nifaknya nifak akbar Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya.